Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sudah waktu berlalu hampir 1 bulan lamanya kita tidak bersua kembali bapak-bapak dengan ibu-ibu sekalian. Rasa hati sebenarnya ingin terus bertatap muka, tapi apa daya, keadaan yang tidak bisa kita duga. Oleh karenanya alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Dan semuanya itu tak luput dari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya Allah tidak mengizinkan untuk kita berjumpa, maka kita tidak akan mampu untuk berjumpa. Dan kewajiban bagi kita adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut terus kita rasakan dan terus bertambah. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan juga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim, dengan mukjizat yang paling agung, yang mana kita bisa merasakan mukjizat tersebut sampai pada hari ini dan kita baca setiap harinya insyaallah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak. Pripun Pak kabaripun? Alhamdulillah. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini atau saudara-saudara kita sekarang ini, Masya Allah, yang di Mamuju beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gempa bumi. Yang di Kalimantan Allah uji dengan banjirnya. Bahkan yang terbaru di Semarang Allah menguji mereka, saudara-saudara kita, dengan banjirnya. Di Jakarta, kemudian di wilayah-wilayah yang lainnya, yang Allah Subhanahu wa taala menguji saudara-saudara kita. Tapi tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan dan juga kesehatan, maka kita hendaknya senantiasa bersyukur kepadanya. Dan insyaallah ta'ala tema kita pada malam hari ini akan membaca sebuah hadis yang cocok dengan kondisi kita sekarang ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahi fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa man bata'a bihi 'amaluhu
lam yusri' bihi nasabuh, rawahu Muslim bihadzal lafaz. Masya Allah, hadisnya panjang. Akan tetapi maknanya dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini mencakup yang pertama, anwa'il ulum, macam-macam ilmu, wa anwa'il qawaid, dan juga bermacam-macam kaidah, wa anwa'il adab, dan juga bermacam-macam adab. Insyaallah kita akan baca sedikit demi sedikit apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Hadis yang panjang dan sampai-sampai Al-Imam Nawawi mengatakan banyak ilmu di sana, banyak kaidah di sana, dan juga banyak adab yang banyak di sana. Yang mana perlu dan sangat sekali kita memperhatikan ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha untuk man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, berusaha untuk membantu kesulitan saudara kita yang lainnya, maka Allah pun akan menolong kita tatkala kita kelak sulit di hari kiamat. Ini yang pertama. Maka hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai motivasi bagi kita bersama. Terlebih di zaman kita sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Ada yang tadi kita katakan dalam muqaddimah yang tertimpa gempa juga ada. Gunung Merapi juga ada. Banjir juga banyak. Bahkan kemarin Bu, Pak, kalau seandainya mungkin kalau seandainya hujan lebih lebat lagi, mungkin saya nggak bisa ke Seragen. Karena kemarin kalau hari Sabtu itu Sungai Bengawan sudah peres sama jembatan gantung. Bahkan saya sampai nunggu orang, kalau orang lewat saya ikutan lewat. Apakah aman atau enggak, seperti itu. Artinya menunjukkan apa? Bahwa musibah-musibah yang terjadi di zaman sekarang ini sangat luar biasa banyaknya. Dan tatkala kita membantu saudara kita yang lainnya, maka apa janji Allah di dalam hadis ini? Allah pun juga akan membantu kita kelak pada hari kiamat. Ketika kita di dalam penghisaban, kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kelak akan ditanya, apa yang sudah kamu bantu kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan. Apalagi juga sekarang masih zamannya Covid. Ketika ada tetangganya yang sakit, apakah kita membantu mereka? Maka semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi jalan kemudahan kita di dalam menghadapi peradilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang mempermudah saudaranya yang kesulitan, maka Allah pun juga akan mempermudah urusan dia baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah tatkala seseorang berhutang kepada kita. Nah, ini udah membahas masalah hutang, agak sensitif. Kalau seandainya ada yang berhutang kepada kita, kemudian orang tersebut tidak mampu untuk membayar, maka ketika kita memberikan jangka waktu lagi, kita berikan kemudahan, maka Allah pun juga akan memberikan kemudahan kepada kita. Baik itu perkara di dunia ataupun perkara di akhirat. Bahkan ada sebuah hadis yang lainnya yang mengatakan, man andhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberikan senggang waktu bagi yang tidak mampu membayar hutang, atau bahkan mensodakohkan, artinya apa? Membiarkan hutang dia
udah antum gak usah bayar lagi, sudah saya anggap lunas sudah. Maka apa yang Rasulullah SAW katakan, adallahullahu fi dhilhi yawma la dhilla illa dhilluh. Maka Allah akan memberikan naungan kepada orang tersebut, kepada orang yang memudahkan hutang orang yang lainnya, kelak pada hari kiamat yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit, Pak. Sulit sekali. Apalagi kalau seandainya hutangnya 10 juta. Wah. Yang 1 juta aja mungkin kesusahan untuk mengikhlaskan, apalagi yang 10 juta, kan seperti itu. Ya. Akan tetapi di balik itu semuanya ada pahala yang menunggu kita. Mungkin, Pak, terkadang kita merasakan kok Allah memudahkan ya perkara kita. Ternyata kita pernah memudahkan perkara orang yang lain. Mungkin ketika kita kecil, atau mungkin ketika SMA, atau mungkin ketika dulu sekolah pernah membantu saudara kita, atau mungkin teman kita ngutang kepada kita, kemudian ya sudahlah, ikhlaslah, gak usah kamu bayar. Dari situ ternyata Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari memberikan kemudahan kepada kita. Ternyata karena sebab kita memudahkan orang yang lainnya. Bahkan tidak hanya di situ. Dikatakan di dalam hadis di sini, pahalanya pun kelak di akhirat pun juga akan menunggu bagi orang tersebut. Yang mana pada hari ketika manusia mereka membutuhkan naungan karena takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Allah memberikan ini, aku berikan kamu naungan, akan aku berikan kamu penjagaan, yang mana ketika itu tidak ada penjagaan dan tidak ada penaungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Tabaraka wa taala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam hadis tersebut dikatakan, apabila engkau mensedekahkan, artinya membebaskan hutang saudara kita, maka itu lebih baik untuk dirimu. Kemudian di dalam hadis di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Ini biasanya ibu-ibu. Barang siapa satara musliman, yang menutup aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun juga akan menutup aib-aib mereka di dunia dan di akhirat. Nah ini, Bu, kalau seandainya ngumpul-ngumpul, kalau seandainya nggak ngomong, kayaknya kurang. Ya, kurang asyik kayaknya, kan seperti itu. Ya. Dan bawa-bawa pun mungkin juga sama. Kalau nggak temannya sudah kopi, kalau sudah berdua sama temannya, kalau seandainya nggak ngobrol orang lain, kayaknya kurang, ada yang kurang rasanya. Maka disinilah poin yang penting, momen yang penting, tatkala kita berusaha untuk menjaga lisan kita dari mengumbar aurat atau mengumbar aib saudara kita, maka Allah pun akan menutup aib kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena nanti, Pak, ketika kita di akhirat, di dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, Allah akan tampakkan. Tapi tatkala kita berusaha untuk menjaga aib orang lain, maka Allah pun kelak pada hari kiamat akan menjaga aib-aib kita. Akan tapi di sini dikatakan, fajaza'u man yastur akhahu annallaha yastarahu ay yuhjiba uyubahu ma'anin nasi fid dunya wal akhirah. Dan juga terdapat sebuah hadis yang dikatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai manusia yang beriman dengan lisannya, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu fi qalbihi, akan
dalam hatinya, la taghtabul muslimin, janganlah kalian mengumpat saudara muslim yang lainnya. Wala tattabi auratahu, dan janganlah kalian mengikuti auratnya. Artinya apa? Mengikuti aib-aibnya, berusaha untuk mencari mana aib-aibnya, mana kekurangan dia. Fa innahu man ittaba'a auratahu, karena barang siapa yang berusaha untuk mencari aib-aib saudaranya, tataba'ahu Allahu auratahu, maka Allah pun juga akan menampakkan aib-aibnya. Wa man tataba'a Allahu auratahu yafdahu fi baitih, dan barang siapa yang mereka itu berusaha mencari aib-aib saudaranya, maka Allah pun juga akan memperlihatkan aib-aibnya walaupun di dalam rumah. Padahal kalau seorang di dalam rumah itu yang tahu mungkin hanya istrinya. Akan tapi tatkala dia mengumbar aurat-aurat saudaranya atau mengumbar aib-aib saudaranya, maka Allah pun juga akan memperlihatkan aib-aibnya. Pak, sering mungkin Pak kita merasakan Pak, terkadang kok kita melakukan perbuatan buruk tapi Allah tidak memperlihatkan kepada saudara kita, atau tidak memperlihatkan kepada orang lain. Bisa jadi karena kita telah menutup aib-aib saudara kita. Kita jaga lisan kita dari menggunjing, kita jaga lisan kita dari mengumpat saudara kita. Kemudian bahkan kita menjaga pandangan kita dari berusaha melihat aib-aib mereka. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama, bukan berarti bahwa tatkala saudara kita melakukan kesalahan kemudian kita diam, Pak. Akan tapi apa? Kita berusaha untuk memberikan nasihat, berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada hadis yang lainnya mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya berusaha mengingkarinya dengan cara apa? Dengan tangan. Artinya kita merubah orang tersebut. Kalau seandainya kita tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan, yaitu dengan cara kita menasihati. Tapi kalau seandainya dengan nasihat pun kita tidak mampu, maka kita mengingkari perbuatan orang tersebut dengan hati kita. Tetap kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi di dalam masalah menutup aib saudara-saudara kita, kita juga diwajibkan untuk menutupnya. Seandainya kita tahu fulan telah melakukan perbuatan zina contohnya, bukan kok malah kita menggujing fulan, orang tersebut sudah melakukan, kalau istilahnya orang Jawa kumpul kebo, sudah melakukan ini dan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya, tidak disebar-sebarkan. Bahkan mungkin Pak, orang tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menutupinya. Kemudian wa qala Syekhuna Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, walakinna as-satra la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahatun. Akan tetapi menutup aib saudara kita bisa menjadi tidak bagus tatkala orang tersebut adalah orang yang suka mengumbar dosa-dosanya, orang yang telah melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan. Bahkan sudah kabarnya sudah tersebar di seluruh masyarakat. Maka kita tidak diwajibkan untuk menutup aibnya. Bahkan kalau seandainya orang tersebut terkenal, kalau seandainya terkenalnya mencuri contohnya, maka kita perlu untuk memberikan kabar ke orang lain agar apa? Agar harta kita terhindar dari orang tersebut. Atau contohnya
ternyata fulan atau fulanah ketika berhutang nggak dibayar-bayar contohnya. Ya. Maka kita wajib untuk memberikan nasihat kepada orang lain agar tidak menghutangi orang tersebut. Ya, karena memang Pak, Bu, masalah hutang ini adalah masalah yang sangat krusial sekali. Artinya apa? Hutang seseorang tidak hanya sampai pada di dunia saja. Karena kelak ketika di akhirat, ketika orang tersebut belum membayar hutang kita, maka kebaikan-kebaikan yang ada pada dia akan diberikan kepada kita. Kalau seandainya kebaikannya sudah habis dan gak cukup, maka keburukan kita akan diberikan kepada orang tersebut. Maka dengan cara kita menutup pintu, menolong saudara kita agar tidak berhutang lagi, maka kita pun dianggap dalam hal tersebut telah menolong saudara kita agar tidak terjerumus pada hutang piutang. Sebenarnya hutang itu mubah, boleh-boleh saja. Tapi karena kebiasaan dia yang tidak mau membayar hutang, maka hutang pun menjadi haram bagi orang tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa terdapat sebuah faidah, annal jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Bahwa Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sebagaimana tadi di awal, barang siapa yang membantu saudaranya yang kesusahan, maka Allah pun akan membantu kesusahan dia. Barang siapa yang membantu orang yang berhutang, maka Allah pun juga akan membantu. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup. Maka dalam arti di sini bahwa al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya seperti apa. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat targhib, terdapat motivasi agar kita membantu saudara kita di dalam menyelesaikan hajatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Demi Allah, Allah itu akan membantu saudaranya, akan membantu orang tersebut tatkala orang tersebut membantu saudaranya. Dan ini terdapat sebuah kisah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki dan punya adik laki-laki. Mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adikku ini kok selalu datang ke majlisul ilm, menuntut ilmu, mencari hadis, sedangkan aku harus bekerja dan memenuhi kebutuhan dia." Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bisa jadi kemudahan rezekimu disebabkan engkau membantu saudara kamu. Maka subhanallah, waktu-waktu yang seperti ini Bapak, Ibu-ibu sekalian, adalah waktu yang sangat-sangat harus kita manfaatkan. Ada hikmah di balik itu semuanya. Bagaimana kita membantu saudara kita yang baik itu di Mamuju ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kita bantu mereka dengan semampu kita. Kita mampu untuk bersedekah 10.000, ya bantu 10.000. Kita mampu untuk memberikan sedekah berupa selimut, kita berikan mereka selimut. Ya, kemarin tim relawan dari pondok itu terbang ke Mamuju dan subhanallah, katanya Pak, nggak ada yang berani, relawan itu nggak ada yang berani tidur di ruangan karena setiap malamnya pasti merasakan getaran. Bahkan ada yang sampai hampir kejatuhan asbesnya itu di ruangan Pak. Hampir setiap malam runtuh terus. Dan tentunya mereka akhirnya mengungsi di tempat yang tinggi karena ada kabar katanya ada tsunami. Maka disinilah nikmat sebuah keimanan, nikmat sebuah keamanan, dan nikmat sebuah kesehatan.
Walaupun kita dalam keadaan sehat seperti apapun, akan tapi tatkala rasa keamanan itu hilang, nikmat keamanan itu hilang, maka bagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika banjir saja mungkin kita kesusahan mau cari tempat untuk sholat. Dalam keadaan Masya Allah ya, goncang sana goncang sini, ketika dalam keadaan sholat mungkin kabur lagi, nggak jadi sholat karena khawatir kena runtuhan-runtuhan. Maka sebuah kenikmatan, keamanan perlu kita syukuri dan sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih merasakan nikmat sekarang, tidur nyaman di rumah, bahkan kalau ada yang punya istri alhamdulillah ya. Kalau yang nggak punya istri ya nanti cari istri, bukan gitu. Kalau yang nggak punya suami ya nanti cari suami, kan seperti itu. Artinya apa? Sebuah kenikmatan, keamanan harus benar-benar kita syukuri. Karena semuanya itu membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam hadis ini pula terdapat sebuah fadilah, keutamaan seseorang menuntut ilmu, dan sering sekali kita ulang-ulang hadis ini. Yaitu apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan jalan tersebut adalah jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan orang itu ketika menuntut ilmu niatnya itu adalah satu, yaitu apa? Mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan ilmu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk takabur, bukan untuk sombong, atau bukan untuk merasa istilahnya punya ilmu sendiri, atau ya merasa bahwa orang yang lainnya adalah gak mampu atau gak memiliki ilmu dan lain sebagainya. Bukan seperti itu niatnya. Ya, kalau istilahnya, kalau orang mempermisalkan adalah sebuah padi. Kalau padi niku semakin tua, semakin berisi, maka semakin merunduk. Maka begitu pula ilmu. Ketika seorang semakin memiliki ilmu, maka dia akan merasa bahwa dia itu masih kurang, akan merasa tawadhu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ghayatul ilmi makhafatullah. Puncaknya ilmu itu adalah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jalan yang paling mudah untuk menuju surganya Allah adalah jalan menuntut ilmu, beliau memberikan sebuah adab di dalam majlis. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa dari suatu kaum itu berkumpul di salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah. Mereka membaca di dalam rumah tersebut, rumah Allah tersebut, kitaballah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling memberikan pelajaran atau memberikan ilmu kepada satu yang sama yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan turun rasa ketenangan hati bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah pun akan menurunkan hujan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun juga akan menaungi kita. Jadi Pak Bu, sekarang itu ada malaikat yang menaungi kita insyaallah. Dan setiap majlisul ilm pasti akan dinaungi oleh para malaikat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah pun akan menyebut-nyebut nama orang-orang tersebut. Ya. Lantas terkadang timbul pertanyaan, berarti kalau seandainya membuat majlis atau membuat pengajian, pengaosan di rumah, berarti nggak mendapatkan pahala-pahala tersebut. Kan hadisnya kan mengatakan orang yang berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ada hadis yang lainnya yang menyebutkan dari sahabat Abi Sa'id dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah suatu kaum itu duduk, yadhkurunallah, mereka mengingat, mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat pun juga akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah pun akan memberikan rahmat kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun bagi mereka ketenangan jiwa. Wa dzakarahumullahu fi man indah, maka Allah pun juga akan menyebut-nyebut nama-nama mereka. Artinya di sini bahwa seandainya ada pengawasan atau majelis ilmu yang diadakan di rumah pun, insya Allah pahalanya pun juga sama seperti mereka yang berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahwa ibu-ibu sekalian, kita mendapatkan sebuah keutamaan yang lainnya, yaitu apa? Tatkala kita mengadakan seperti ini dari maghrib sampai isya, kemudian kita gunakan untuk menunggu waktu salat, maka Allah pun juga akan memberikan, Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada tambahan yang lainnya. Tapi kalau seandainya di rumah, ya beda urusannya. Ya. Tapi kalau di masjid Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala kita menunggu waktu dari waktu-waktu salat, maka Allah pun akan juga memberikan tambahan pahala kepada kita. Kemudian di dalam hadis ini pula dikatakan, waman bata'a bihi amaluh, barang siapa yang amalannya itu bata itu artinya lamban atau istilahnya lelet dalam beramal, lam yusri' bihi nasabuh, maka ketahuilah bahwa nasab seseorang tidak akan mempengaruhi amalannya, tidak akan dapat mempercepat amalannya, walaupun nasabnya adalah nasab yang sangat tinggi. Akan tetapi perkara yang dapat menjadikan amalan kita itu bagus, amalan kita mendapatkan pahala yang luar biasa adalah dengan taqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling tinggi nasabnya. Oleh karenanya kita mungkin ya berbangga-bangga dengan nasab kita dalam perkara dunia, akan tetapi ketika sudah dalam perkara akhirat, maka nasab itu tidak memiliki faedah sama sekali. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dikatakan bahwa ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala meniup sangkakala, ketika itu maka tidak ada manfaat sama sekali nasab-nasab mereka. Dan juga di dalam ayat yang lainnya dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana saudara-saudaranya lari dari saudara-saudaranya yang lainnya. Wa ummihi wa abih, yang ibu lari dari bapaknya. Ya. Maka pada hari tersebut tidaklah bermanfaat nasab sama sekali. Tapi yang bermanfaat apa? Adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Wallahu taala a'lam bishawab. Ini sudah menunjukkan jam 9 lebih 8, jam 19 lebih 8. Kita isyaknya jam berapa, Pak? 6 menit lagi. Tayyib, barakallahu fik. Ya, mungkin bisa digunakan untuk ngeteh sama minum teh dan juga makan snacknya. Fajazakumullahu khairan. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, saya benar-benar senang sekali Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul kembali. Dan semoga ini adalah perkumpulan yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku itu diberikan kepada mereka yang saling mencintai karenaku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan cintaku wajib diberikan bagi mereka yang saling menziarahi, yang saling ziarah dalam Indonesia Pak ziarah Pak. Saling mengunjungi, ya, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Dan mahabbah, kecintaanku wajib diberikan kepada mereka yang saling membantu karenaku. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Dan kecintaanku wajib diberikan bagi mereka yang saling menyambung tali silaturahmi karena aku. Semoga kita termasuk dari golongan-golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Mungkin kita termasuk dari orang yang saling mencintai karena Allah, atau saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada kekurangan semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Kalau ada kelebihannya dan kesempurnaannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, agar diberikan keikhlasan dan juga amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nahtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.